Salam Bravo Cupang. Kali ini kembali lagi di program channel YouTube saya Bravo Cupang. Bagi teman-teman yang baru menemui channel saya ini, bisa langsung mensupport saya dengan unsubscribe ya. Subscribe. Saya tunggu subscribe-nya kalian untuk mensupport saya sehingga saya bisa terus mengupload, memberikan informasi sekaligus saling berbagi informasi pengalaman tentang dunia percupangan, khususnya di dalam hal breeder ya, peternak. Di sini ada tulisan Baskel kali multi. Artinya di sini saya mengawinkan Baskel dan multi pada tanggal 19 Januari untuk generasi pertama ya yang dihasilkan. Dia ikannya seperti apa sih ini? Jadi cukup banyak ya yang bisa bermutasi ya, bukan berarti karena dikawinkan dengan Baskel tidak terjadi mutasi, karena yang dikawinkan itu ada multinya guys gitu. Nah ini juga ini Baskel multi, nah, ini juga. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana persilangan antara Baskel dengan multi, tapi di sini saya akan menginformasikan berbagi pengalaman tentang penggunaan air pump, apakah baik untuk ikan cupang. Ini jawaban berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga berdasarkan pengamatan dan pendapat saya karena saya sudah mengalaminya. Oke, jadi di sini, nah ini air pump ya. Dari toples ini saya isi air pump. Jadi saat ini saya mau mengganti air di toples ya. Saya menggunakan air pump di sini teman-teman. Ini sebentar ya. Ini ada satu toples lagi yang saya cuci. Jadi saya isi dengan air pump. Ini saya cuci ya. Saya cuci dulu toplesnya. Cara yang pertama itu teman-teman ya, apakah bisa air pump itu dipakai buat untuk airnya cupang ya, di ikan cupang ya, maksud saya gitu. Jawaban saya adalah bisa teman-teman. Nah ini saya pakai air pumpnya ya. Mungkin tiap air pump itu beda-beda ya, saya kurang tahu persisnya seperti apa, tapi menurut saya mungkin beda-beda, entah itu kadar kaporitnya atau faktor keberuntungan ya guys ya. Karena selama ini mulai saya ngebreed ikan cupang itu dari dulu sudah memakai air PDAM ya, air pump ini ya. Langkah awal cara apakah bisa pakai air pump ini, saya memiliki cara khusus ya. Yang pertama itu adalah dulu saya masih suka sembarangan guys. Jadi air pump itu saya pakai untuk buraya-buraya ini. Alhasil saya bersyukur ikannya tidak apa-apa. Nih lihat kalian, semua ini hasil dari air pump ya. Ini juga air pump. Nah di sini kenapa airnya berwarna biru? Saya kasih Mintley Blue ya, atau Bleed Kids obat biru ya. Kadang tipis, kadang tebal, jadi nggak terlalu banyak. Ini juga air pump ya. Ini semua lupukan-lupukan ini adalah pakai air pump semua. Di sini ada kutu air. Oke, kita kembali. Yaitu yang pertama, saya untuk air pump itu saya panasi dulu. Ini sekarang sekitar jam 1 ya. Kalau teman-teman yang kesulitan, nggak ada waktu ya untuk harus ngedapin air,
ataupun sibuk lainnya sehingga tidak sempat untuk menyiapkan air ya, atau tidak punya air sumur atau dan sebagainya, yang menjadi suatu halangan atau tantangan ya. Di sini kalau yang pertama, air yang dari pump itu saya kenakan sinar matahari ya. Tujuannya untuk supaya kaporitnya itu bisa larut. Ini cara yang pertama. Maaf suaranya, ada suara anak kecil dari luar ya. Agak ramai karena di sebelah sana ada warkop ya, ada warung kopi buat anak-anak main game karena ada wifi-nya. Oke, lanjut. Ini di toples ini saya isi dengan air, kedua toples ini saya isi dengan air pump tadi ya, teman-teman sudah lihat. Lalu saya panaskan dulu ya di bawah terik matahari kira-kira 15 menit sampai 30. Oke, untuk sementara itu biar saya tinggalin dulu sampai 15 menit ataupun 30. Saya stop dulu di sini, nanti kita sambung lagi ya. Oke, tetap tontonin channel ini. Nonton ini jangan di skip supaya informasinya jelas tentang penggunaan air pump bagi ikan cupang ya. Oke, saya tinggal dulu. A few moments later. Oke guys, kembali lagi ya. Tadi kita sudah nunggu selama kurang lebih 15 menit ya, sampai 30, dan ini ikannya. Ini dia di sini ya teman-teman. Nanti saya masukkan ke toples yang 2 toples tadi itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi sehabis air pump yang kita sudah kita jemur tadi ya, air pumpnya itu di bawah terik matahari, tepatnya bisa dari jam 12 sampai jam 1 siang, yang cukup panas sekali ya. Selanjutnya kita kasih aerator airnya guys. Berapa lama aerator ini? Ya nggak terlalu lama ya, paling tidak sekitar kita hitung sampai 20 detikan lah. Gunanya apa sih? Fungsinya untuk supaya larutan kaporit tadi kita halusin lagi ya, atau kita larutin lagi dengan bantuan aerator. Jadi seolah-olah aerator ini mengaduk air tersebut ya, nih, sehingga larutan kaporitnya itu benar-benar larut. Meskipun tadi sudah di terik matahari itu sudah pasti larut juga ya, apalagi kalau sampai teman-teman bisa melarutkan di bawah matahari itu agak lama, sampai 1 jam 2 jam itu lebih bagus, lebih baik lagi ya. Nah, ini yang kedua, langkah keduanya saya tambahi dengan aerator. Nah, tujuannya apa? Kalau teman-teman seandainya tidak ada atau tidak sempat menjemurnya di panas matahari, kalian bisa menggunakan aerator juga, yang dilakukan seperti ini ya, dimasukkan ke dalam air tersebut, bisa dalam waktu 1 jam boleh, atau bahkan lebih ya. Jadi waktunya pokoknya lebih dari 1 jam atau 30 menit sudah cukup ini, karena lumayan aerator ini langsung bisa melarutkan klorin ya, atau kaporit di dalam air pump. Oke, setelah kita lakukan ini, kita lakukan juga kepada toples yang satunya. Ini saya ganti dulu. Ini saya lakukan hanya sekitar hitungan 20 detik ya, karena tadi langkah pertama sudah saya panasin dulu di bawah matahari. Nah, ini langsung kita kasih ikannya pun bisa teman-teman, bisa, karena ini dulu pernah saya lakukan, bahkan belum menggunakan aerator ini, hanya langsung dari air pump saya kasih mentlay blue atau obat biru, saya kasih garam, sudah saya taruh ikannya, selesai. Besoknya saya kasih ketapang, udah gitu aja. Nah, kali ini saya coba dengan cara yang lebih teratur ya, istilahnya begitu, lebih
teratur. Ya saya bagikan buat teman-teman sih, karena kalau saya pakai cara yang lama, saya khawatir tidak semua ikan atau tidak semua air pump di tempat kalian itu aman ya. Ini kebetulan di tempat saya kemungkinan aman gitu ya. Saya nggak tahu kenapa kok bisa aman, saya nggak tahu juga penyebab utamanya apa. Cuman saya praktekkan dari lupukan-lupukan saya ini semuanya aman. Nah ini saya mau berbagi tentang sistem agar air pump ini bisa kalian pakai ya. Jadi lebih cepat, lebih ringkas gitu ya. Lebih ringkas. Nah di sini teman-teman, untuk langkah ketiga saya juga menggunakan ini. Nah, ini adalah obat anti klorin ya. Ini klorin stop super anti klorin Biofish. Gambar merek terdaftar. Nah, ini ada penjelasannya. Super anti klorin stop natural water conditional instant tea by ya, oh ini bahasa Inggrisnya, sorry, cari yang bahasa Indonesianya aja. Ini dia. Nah, super anti klorin step menciptakan kondisi air alami dengan segera dengan menetralisir kandungan air kran PDAM yang sangat berbahaya bagi ikan, sehingga harus digunakan kapanpun biar air baru ditambahkan ke dalam akuarium ekonomis, aman, tidak beracun bagi tanaman dan ikan akuarium, dan bahkan ketika penggunaannya yang kelebihan ya. Jadi aman, kalau berlebihan juga aman. Nah ini saya sistemnya seperti ini teman-teman. Kadang saya memakai pipet ini ya, pipet seperti ini. Ini kan ada milinya ya, per milinya di ini sebenarnya agak kabur ya. Jadi kalau teman-teman punya yang seperti ini, pipet ini, itu juga bisa digunakan karena ada tertulis ini cara pemakaiannya. Mana itu ya? Nah itu 1 sendok teh, dosisnya 1 sendok teh atau 5 mili untuk 25 liter. Jadi 1 milinya untuk 5 liter air ya. Kalau yang toples begini kan 2 liter. Nah, saya supaya lebih cepat dan lebih efisien ya, dan disitu diinformasikan tadi kalau seandainya berkelebihan aman gitu ya. Nah, ini saya potong ujungnya, jadi kalau beli nanti ini tertutup ya. Ini saya potong, saya teteskan aja di sini ya. Nah itu sudah berapa tetes, kurang lebih ya 4-5 tetes saja ya. Nah, dan biarkan aeratornya yang mengaduknya ya, ini mengaduk seperti itu. Kita diamkan, karena kalau larutan anti klorin ini cukup cepat ya, sudah bisa dipakai. Selain itu, informasi selanjutnya yang pernah saya dapat ya, kegunaan daun ketapang pun itu bagus ya, dia juga untuk menetralkan air juga ya. Jadi yang ketiga ini selanjutnya, oh ya, saya berikan juga yang di sebelahnya ya guys ya, toples satunya ini dia. Saya tetesin kurang lebih 4-5 tetes. 1 2 3 4 5. Oke, kita tutup lagi. Dan sekarang kita aduk dengan menggunakan aerator. Diaduk pakai sendok juga enggak apa-apa guys, nanti jadi larutan ya, minum larutan. Oke guys, teman-teman, terus sementara dilarutin yang ini sudah ya. Nah di sini aman, kita bisa langsung masukkan ikannya untuk toples yang pertama tadi. Terus saya ambil ikannya dulu guys. Jadi saya ambil megang kamera ini, kamera HP ya, handphone. Nah, ikan saya ini saya cemplung.
Jadi ini ikan hasil perkawinan antara Nemo Multi guys dengan Nemo dengan Multi maksud saya ya. Ini dia 9 Januari tahun 2001 F1 generasi awal. Dan yang satunya ini Baskel guys, Baskel tuh ya, Baskel. Nah, saya balikin yang Baskel. Jadi di sini ada liputan secara langsung, tidak saya bahas ya, tidak bahas tentang perkawinan atau breeding saya, crossbreed dari ikan Baskel ke Multi ya, sama Multi. Tuh, udah saya masukin. Nah, selanjutnya air pump itu juga bisa dinetralisir dengan garam. Kenapa saya bisa bilang begitu? Waktu itu saya pakainya gitu guys, teman-teman ya. Jadi sebelum saya menggunakan cara-cara ini, bentar, ada anak saya nih. Oke, diam dulu ya, diam lagi vlog. Jadi kita lanjut dengan cara selanjutnya, yaitu dengan menggunakan garam ikan guys. Sebentar, ini saya taruh kameranya, HP-nya agak sulit ya. Oke, saya tahan dulu. Oke, nah ini supaya teman-teman bisa lihat bahwa yang saya lakukan ini nyata apa adanya. Nih garam ikan. Ini biasanya garam ikan yang model seperti ini umum ya, banyak dijual. Secukupnya ya, 1 sendok sini. Nah tuh saya masukkan. Bang, di dalamnya ada ikannya. Nggak apa-apa, asal nggak kejatuhan garam aja dia. Sorry, kameranya jatuh. Oke, setelah kita kasih garam tadi ya guys, ya sudah kita kasih garam ini. Selanjutnya kalau mau ditambahi dengan Medley Blue ya, atau Bleed It kayak gini nih, ini saya beli harganya sekitar 10 ribuan ya, dapat 1 botol segini ya. Itu boleh kita kasih, tapi saya ngasih di toples ini aturannya 1 tetes saja cukup, karena sudah biru kalau. Nah, 1 tetes, ini juga 1 tetes. Oke, manis sekali. Nih, digosok, diaduk sama aerator. Jadi amankah penggunaan pump? Aman. Menurut versi saya, menurut pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan selama ini. Jadi lubuk-lubukan ini semua guys, tuh ikan-ikan di atas itu semua hasil juga karena pakai air pump. Dulu tidak teratur seperti ini guys, dengan cara-cara yang saya bilang tadi. Malah saya lebih ekstrim lagi, begitu dari air pump di keran itu langsung saya pakai ya, saya pakai, toh nyatanya aman. Tapi apakah aman dipakai untuk para penonton saya ini yang saya bagikan? Saya tidak tahu ya, mungkin saja aman, mungkin saja tidak, karena tiap air pump di berbagai tempat di tiap daerah mungkin lain-lainnya. Mungkin karena kaporitnya yang dipakai ya, dosisnya itu mungkin beda-beda. Nah, agar supaya amannya ya, saya menggunakan langkah-langkah tadi itu guys. Dipanasin yang pertama di bawah matahari ya. Saya ulangi, ada suara motor tadi. Langkah pertama saya panasi air pumpnya ya, di bawah matahari sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Lalu cara yang kedua, saya kasih aerator ya. Lalu langkah yang ketiga, saya kasih bioklorin tadi ya, biofish ini ya, nih anti klorin, untuk melarutkan zat kaporit di dalam air pump. Dan selanjutnya dengan garam ikan guys.
Ini bisa kita langsung kasih ketapang ya nggak apa-apa ya, biar aman, karena kan ketapang itu manfaatnya juga cukup baik buat air akuarium yang menggunakan air pump atau air apapun ya, juga bagus untuk menaikkan warna ya, warna ikan ini pas waktu bermutasi. Oke, sampai di situ dulu teman-teman informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Silakan kalian mencoba, dan di sini kalian dapat informasi apakah aman penggunaan air pump. Kalau menggunakan cara saya yang tadi, saya jamin aman guys ya. Jamin apa? Jamin keselamatannya ikan, karena saya sudah mempraktekkan menurut pengalaman sendiri, dan kalian sudah nonton dari video saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang barusan nonton, baru menemukan channel ini, klik tombol subscribe-nya, kalau perlu di like dan bagikan kepada teman-teman lainnya perihal masalah ini. Sampai ketemu lagi di next video. Salam Bravo Cupang, salam Cupang Indonesia. Oke, sampai ketemu.